Pak Yopi. Eh, untuk selanjutnya langsung gimana Pak? Langsung ditunjuk atau? Oke, mungkin saya ambil alih ya. Ya, silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Masita, Bu Niswatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Fatimah. Terima kasih kehadirannya. Ini memang tadi saya agak ragu guru apakah bersedia untuk FGD gitu karena kelihatannya kurang merespon gitu. Oke, mungkin langsung saja ya. Apa yang mau didiskusikan silahkan dari Bu Niswatul atau Bu Masito, silahkan boleh terkait hasil atau apa namanya. Kalau Bu Masito udah sampai perencanaan mau ngajar lagi kapan Bu Masito? Rencana kan kemarin Pak rencana hari ini hari Rabu. Cuman saya itu yang perbaikan yang siklus 1 pertemuan 2 itu belum masih ragu gitu Pak. Jadi mungkin hari Jumat sore atau Sabtu pagi saya rencanakan. Jadi nanti untuk evaluasinya saya share setelah pertemuan kedua ini, siklus 1 pertemuan kedua. Karena dia revisi ketiga itu loh Pak yang buat pertemuan kedua. Oke, monggo ya. Belum. Jadi kalau saya nggak diingetin saya belum Pak. Misalkan Pak ada yang terbaru gitu, mungkin saya baru bisa mengunjungi karena saya harus lihat satu-satu gitu. Mungkin siapa dulu Bu Masito boleh, Bu Niswatul boleh lah, monggo lah. Jadi biar cepet siapa dulu? Ya, boleh Pak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Yopi tadi lambat respon karena saya harus ngecek yang tadi saya laksanakan. Jadi alhamdulillah tadi pertemuan pertama sudah berlangsung Pak Yopi. Hanya memang ternyata seperti Bapak sampaikan, ada nggak kemungkinan jawaban lain dari anak? Ternyata iya betul ada, tetapi itu lebih karena ada komunikasi yang harus saya perbaiki Pak. Maksudnya komunikasi apa? Jadi itu kan saya tampilkan gambar Pak yang semalam Bapak sampaikan. Ini emang anak mungkin jawab apa saja gitu kemungkinannya. Nah, di gambar itu yang di tengah itu ternyata anak menerjemahkan hanya separoh itu, yang kan ada yang dari D ke B itu 27 atau berapa 17. Nah, itu anak menerjemahkan hanya separoh saja. Jadi mungkin barangnya diperlihatkan Bu. Jadi soalnya kalau bayangin atau mungkin saya yang share ya. Sampai perpotongan, hanya sampai perpotongan Pak. Ini saya tadi buru-buru jadi pakai handphone Pak. Kalau barangnya nggak dilihat, saya bayanginnya agak ini. Ini saya buka yang mana dulu? Yang las atau yang desain? Yang las Pak, yang las Pak.
Yang les kan ada yang masalah 1 itu kan ada bangun yang bentuknya segi 4, Pak. Sebentar Bu, ini lagi hang nih laptopnya. Nah, ya itu. Nah, gimana? Yang di tengah itu Ini ternyata DB karena ini. iya, karena saya tidak menyampaikan bahwa jarak yang 17 itu dari B ke D. Anak menerjemahkan 17 itu hanya sampai titik potong yang tengah itu, Pak. Jadi anak menerjemahkan itu berpotongan. Jadi gimana? Maksudnya gini. Ini kan pertanyaannya tulis kemungkinan rute yang ditempuh. Iya. Oh. Bentar. Jadi maksudnya gini, Pak. Kalau rutenya anak bisa betul sama dengan estimasi saya. Hanya mestinya saya sampaikan bahwa 17 itu dari B ke D gitu, Pak. Salah saya tidak sampaikan itu. Sehingga anak punya persepsi sendiri. Harusnya disampaikan apa, Bu? Sampai DB gitu ya? Iya, harusnya saya sampaikan bahwa jarak dari A ke B sekian ini itu Pak. Harusnya saya narasikan. Kenapa harus dinarasikan? Harus saya sampaikan gitu loh, Pak. Yang Berarti gambar ini nggak cukup begitu ya? cukup. Nggak, maksudnya gini, 17 km diinterpretasikan sampai titik tengah aja gitu kan maksudnya Ibu? Ya, betul. Nah, artinya memang gambar ini kurang representatif kali. Nah, jadi yang diperbaiki bukan komunikasi Ibu, tetapi adalah soal ini mungkin diberi apa ya istilahnya, kalau kita kan biasanya bahasa singkatnya nggak diketahui, DB sekian, AD sekian gitu kan. Iya. Itu di-state-kan lagi di situ boleh, Bu. Jadi misalkan dibangun 1.2 berikut, mulai memetakan kota-kota, yang mana jarak D ke B adalah 17 km. Oh, baik, Pak. Iya. Jadi ditambah ini kan, keterangan ya, Pak? Ya, jadi ini kan dari buku ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, saya kurang tahu di buku itu apakah di bawah gambar itu ada keterangan atau memang Ibu potong? Enggak, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ya berarti kita bisa mengklaim bahwa pemikiran anak tidak salah ya. Tidak salah itu artinya kemungkinan berpikir anak itu ya benar kan, di ke titik potong yang di tengah itu dan nggak salah gitu. Yang salah adalah informasi yang tidak lengkap, bukan penyampaiannya. Oh, ya baik, Pak. Yang direvisi apa? Berarti nanti yang direvisi bukan penyampaiannya, tetapi adalah informasi dari kasus yang disediakan. Misal kita tambahin di bawahnya, di bawah gambar atau sebelum gambar juga boleh, bahwa jarak AD sekian, Iya, Pak. BD sekian. Gambar itu untuk untuk memperjelas nih. Oh, AD itu posisinya seperti ini loh, yang 20 kilo itu. Gitu. Oh, iya baik, Pak. Nah itu sih. Jadi itu perlu ditulis, Bu. Nah ini nanti saya save dengan nama saya ya. Nah ini pakai laptop lama jadi agak lama. Ini saya save dengan nama saya ya. Iya, Pak. Nah, jadi kemungkinan kemarin Ibu apa? Coba sebutkan satu. A ke B, kemudian B ke C. Ini jadi satu gitu, Bu, atau gimana? Iya, kan dilanjutkan, Pak.
Terus apalagi Bu? Kemudian Atau gini, ya Pak, yang tidak terduga tadi ini ya. Selain ini ada lagi nggak Bu? nggak ada, cuma itu aja. Nah, Untuk yang ininya ya Pak, yang dugaan cuma itu saja. Kemudian tadi ada masalah juga, internetnya mendadak ngeblank, jadi saya sempat terputus. Terus tapi masuk lagi untuk anak-anak tetap ini lebih nunggu, dan dalam ya. karena kan sudah saya share di GCR, jadi sembari menunggu saya masuk lagi, saya minta anak-anak mengerjakan las-nya dulu, mencoba las-nya. Oke, terus apa lagi Bu yang mau disampaikan? Ya Pak, maksud saya gini Pak, boleh nggak Pak, misalnya ini kan ya memang sih salah saya, karena waktunya kan sudah tinggal 2 minggu. Kalau misalnya saya lanjut, jadi ini kan kelas kecil Pak, maksudnya untuk yang kelompok kecil. Nah, untuk yang kelas yang sesungguhnya, setelah saya revisi, saya boleh langsung masuk ke kelas yang sesungguhnya nggak Pak, untuk pertemuan pertamanya? Atau Ya. harus selesai sampai 3 kali pertemuan? Nah, kalau ini ya, sepemahaman saya ini hanya ini ya, nanti kita cari solusinya. Kalau Iya Pak. pengetahuan saya memang kita harus menyelesaikan secara utuh dulu. Namanya lintasan belajarnya itu kita selesaikan secara utuh dulu. Nah, kemudian kan kita bisa mengevaluasi apakah lintasan itu udah bagus. Lintasan itu tidak hanya seperti ini tadi Bu, tidak hanya seperti hanya dugaan ini tadi, berarti nanti kita revisi. Ini termasuk ya, termasuk lintasan belajar yang kita desain, tetapi juga urutan. Jadi kalau saya itu ngajarin anak itu saya mulai dari ini, itu udah benar atau belum, misalkan dari sub jarak titik terhadap titik misalkan. Kalau ini kan biasanya kan Ibu memakainya urutan kurikulum. Kalau untuk kepentingan penelitian pun ada yang tidak sesuai kurikulum. Ya, maksud saya itu misalnya ada peneliti yang ingin mengenalkan sebuah materi, yang mana materi itu menurut peneliti mengharuskan dia ngajar ini dulu, dan itu tidak sesuai dengan bentuk baku dari yang ada di buku atau yang ada di RPP biasanya. Boleh seperti itu, karena kita kan desainer, jadi kita merancang lintasan dari ini sampai ke ini. Nah, kalau nggak cocok, boleh kita blokir misalkan. Itu ya. Tetapi kalau dalam kasus itu kan sesuai dengan kurikulum. Nah, kalau misalkan menunggu pertemuannya selesai dan tidak cukup, ya monggo ini direvisi dulu. Iya Pak. Berarti ini yang direvisi. Kemudian, nah dari sini ada nggak Bu yang bermasalah? Enggak, sudah sesuai prediksi, anak tahu ternyata bahwa berarti jarak yang dimaksud jarak tuh kesimpulannya sudah benar. Ya. Terus yang permasalahan 1.2? Untuk yang masalah 2, hanya anak penyebutannya saja Pak, yang maksudnya itu kan jaraknya misalnya NM gitu Pak. Nah itu anak tetap nyebutinnya dari M ke N, dari M ke N gitu. Tapi setelah saya perbaiki, udah anak
Oke, kalau dari kaidah matematika itu benar atau salah ketika penyebutannya tetap dibalik seperti itu? Iya betul, cuma kan ini kalau ditulis dalam bahasa tulisan kan jaraknya itu bukan panjang ruas garisnya, Pak. Ya, enggak dalam konteks konsep yang kita ingin tuju untuk pertemuan pertama ini, ketika anak menyebutkan itu apa namanya, konsep itu relevan apa enggak gitu maksud saya itu. Relevan itu artinya tidak mengapa anak menyebutkan misalkan ruas garis LM dibaca ML misalnya, gitu kan maksudnya Ibu? Kalau dibolak-balik sebetulnya tidak ada persoalan, Pak. Nggak masalah. Hanya anak menyebutkannya tetap dari titik ke titik gitu. Dari titik ke titik. Jadi misalkan jarak apa sih ini sebentar? Misal, manakah yang merupakan jarak antara titik P dan N? Ya. Titik P dan N, berarti mereka sebagian besar jawab gimana, Bu? Sebagian menjawabnya titik P ke titik N, titik P ke, nah, itu kan bahasa lisan, Pak. Sebetulnya bahasa lisan nggak apa-apa. Cuman kalau ditulis, nah ini yang menuliskannya itu yang anak gimana cara tulisnya gitu. Oke, bentar, saya tulis dulu. Jadi anak menuliskannya tadi gimana? Titik P ke N gitu? Iya. Seharusnya bagaimana, Bu? Seharusnya ruas garis PN. Ruas PN gitu ya? Iya. PN atau PM? PN ya? PN. Ya, oke. Tapi ada juga anak yang tidak menyebutkan itu, tapi betul dia menjawabnya diagonal ruang, Bu. Diagonal ruang PN. Gitu. Itu betul. Diagonal apa? Diagonal ruang. PN gitu? Iya. Manakah yang merupakan jarak? Tapi nggak sesuai dengan pertanyaan dong, Bu. Kalau manakah yang merupakan jarak? Manakah yang, oh iya benar ya, manakah yang merupakan jarak? Iya kan memang iya. PN, Pak. Iya. Itu kan diagonal ruang. Iya, betul. Oke, ya nggak apa-apa. Ini mah itu sesuai prediksi Ibu apa enggak? Atau di luar prediksi? Sudah sesuai dengan prediksi saya, Pak. Saya malah tadinya anak ngerti nggak ya sampai ke diagonal ruang, karena kan di kelas 10 dia nggak dapat. Berarti ya bagus lah itu. Tapi rekamannya ada, Bu ya? Rekaman anak-anak yang mengatakan seperti itu? Ada. Hanya memang ada yang sempat terputus karena apa internet tadi. Ya, oke. Yang penting mereka mengerjakan itu ada buktinya juga gitu. Iya, Pak. Oke, ya. Selain itu ada lagi, Bu, yang pertemuan kedua? Satu lagi, Pak. Mungkin tadi karena apa sempat ngedrop internet sehingga memang nggak sampai selesai yang latihan soal yang semalam Bapak kan sudah prediksi. Itu kelar nggak tuh? Iya. Ya, kalau saya prediksinya nggak kelar. Tapi kalau online Ibu bisa ini ya, bisa dalam tanda kutip bisa molor, bisa nyepetin kan. Iya. Iya, itu koreksinya Pak. Yang saya bayangan saya lancar-lancar aja bisa sampai situ. Ternyata terhambat ya. Tadi akhirnya nggak sampai ke situ. Kalau yang ini, yang ketiga ini ada hal-hal yang yang ketiga malah lancar, Pak, anak-anak. Lancarnya ketika jawab-jawab ini ya? Iya. Oke, nggak ada masalah sama sekali ya? Enggak, alhamdulillah. Oke. Cuma bentuk akar yang kan ada dapat akar 20 akar 32. Itu sempat saya tanya, sempat anak lupa tapi langsung dia perbaiki sendiri. Oke, kemudian untuk rencana selanjutnya mau ngajar kapan, Bu? Rencana hari Selasa, Pak. Hari Selasa ini hari apa? Ya udah,
Itu apa? Pertemuan apa itu? Yang preliminary atau yang teaching eksperimen itu? Yang preliminary, Pak. Oh, masih preliminary. Iya, Pak. Gini aja Bu, sembari merevisi ini, kan ini sebenarnya udah saya Iya, Pak. ini ya tuliskan ya, ya semoga Ibu Iya, ada Pak. waktu nanti ini juga ditulis, tapi dengan Iya. file yang mungkin ditandai misalkan JP, strip apalagi gitu ya, untuk Iya, Pak. bukti nanti apa? Ya memang itu bahwa kita nanti akan mengganti ini kita ganti Iya, tidak Pak. sesuai dengan yang buku, tetapi ditambahi dengan keterangan apa gitu, seperti yang kita diskusikan tadi. Iya, Pak. Kemudian yang kedua tadi tidak ada masalah, hanya penyebutannya secara informal. Saya kira ini tidak masalah karena memang penyebutan informal ini karena mereka sama sekali tidak mengetahui sebelumnya. Ya kan, memang Iya, Pak. memang bagusnya malah seperti itu. Dia udah belajar secara informal sehingga Ibu perlu mengantarkan mereka sehingga ke tahap formal seperti ini. Ini malah udah bagus dia diagonal ruang PM. Nah, jadi ada teman yang ada orang siswa yang berpikirnya non formal, ada juga yang sudah sampai diagonal ruang yang mana itu belum dipelajari oleh mereka gitu ya. Iya. Oke, jadi nggak ada masalah. Yang nomor 3 kata Ibu nggak ada masalah. Ini memang yang nomor ini nggak sampai ya udah. Oke, jadi itu ini nanti kalau Ibu mau lanjut yang teaching eksperimen yang utama itu, ini harus direvisi dulu. Ya, siapa? Kata-kata ini tentu saja dihapus lagi, meskipun nanti file yang kemungkinan tetap Ibu tulis ya Bu ya. Pak, maksud saya Bu ya. Jadi ini kan kemungkinan ini kan nanti sebagai bukti riset kita. Jadi ini prediksi saya. Kemudian yang ini tadi yang saya sebutkan tadi yang tidak terduga tadi berpikirannya anak memikirkan ini sampai ke tengah ini. Nah, itu kita enggak ini. Nah, itu. Tapi nanti ketika teaching eksperimen di kelas utama nanti ini dikembalikan ke kosong lagi dan ini direvisi. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Tapi kan nanti untuk kalau misalkan di kelas yang utama itu di kelasnya berarti yang sudah diperbaiki kan ya, Pak? Iya, ininya lintasan belajarnya yang sudah diperbaiki. Ya, nah, Pak. Siap, Pak. Kemudian karena Ibu Selasa udah mulai, mohon dengan sangat nanti jangan mendadak 1 hari sebelum mengajar ya, Bu Nis, nanti takutnya saya keteteran gitu. Keteterannya itu ininya memberi masukannya gitu. Kalau biasanya kalau udah seperti itu kadang-kadang saya bilang lanjut Bu Nis gitu, padahal ya dalam hati belum gitu karena udah kepepet gitu kan. Nah, kadang-kadang gitu. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Ini hanya contoh kasus aja di teman-teman yang lain gitu kan. Teman-teman yang lain kan mukulnya itu bahkan ada yang malam hari gitu sampai jam berapa, jam 11 itu WA, Pak ini lah saya besok pagi ngajar lah, saya udah nggak bisa ngoreksi lagi, udah tepar gitu Nah itu, jadi usahakan waktunya ada space sehingga saya ikut menyumbang saran terkait ini, nggak menyalahkan ya, tapi mempercantik gitu. Gitu ya Bu Nis, termasuk yang last 2 juga dibuat. Ini saya kira sudah cukup bagus. Kemudian pengalaman Ibu tadi yang terkait ada ini soal latihan ini. Makanya kalau kemarin saya agak pesimis sehingga cukuplah 1, atau mungkin Ibu menambahkan terkait yang namanya saya bilang refleksi itu kemarin. Ya kan?
Jadi Iya, Pak. refleksi itu penting ketika kamu tadi belajar apa. Nah, dia ketika nyebutin sendiri itu berarti oh dia pahamnya itu. Kamu tadi yang nggak paham apa. Nah, jadi mungkin itu di oral atau mungkin lewat tulisan. Monggo lebih bagus sih lewat tulisan ya. Nah, itu. Iya ya Pak, di oralnya sudah, tapi di oral di tulisannya yang belum Pak. Nanti yang lain saya perbaiki Pak. Saya kira itu Nanti ya. di rekamannya ada Pak. Oh, matur suwun kalau sudah ada berarti memang setiap pengajaran memang harus ada refleksi seperti itu. Ya kan itu memang standar seperti itu ya Pak. Biasanya kalau ngajar memang harus untuk feedback kita juga. Ada lagi Bu Nis? Mungkin sementara itu dulu karena tadi saya mohon maaf Pak, tadi nggak sempat share alamat linknya karena internet dari 1:30 itu susah banget, bolak-balik mau buka nggak bisa, mau buka nggak bisa, akhirnya udah penting saya masuk aja dulu ke kelas. Apa namanya? Meskipun saya sebenarnya kosong tadi, tapi ya, nggak apa-apa. Yang penting ada rekamannya sih, itu oke. Memang karena itu salah satu analisisnya kita observasi Bu, kalau desain riset itu. Jadi kita nanti kesesuaian dari rencana Ibu dengan, makanya yang benar itu memang HLT itu ada tulisannya itu, respon siswa itu harus Ibu tulis dulu, sehingga kita mengklaim sama, oh Bu Nis mengatakan, merasakan bahwa anak itu berpikiran di luar dugaannya seperti ini, dan saya mengatakan benar nih, gitu kan. Artinya saya, Ibu, mungkin ada yang lain, itu namanya triangulasi, gitu kan, cross check kevalitan dari apa yang kita statementkan di hasil nanti. Jadi nanti di hasil kan kita ngomong bahwa anak semula berpikiran ini menjadi seperti ini, gitu kan. Itu sih saya kira Bu Nisfatul. Terima kasih. Nanti videonya ada 2 ya Pak. Ada yang, jadi saya tulis pertemuan pertama sesi 1, pertemuan pertama sesi 2, karena yang terpotong internet tadi Pak, jaringannya. Bu Nis, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Fatimah. Mohon maaf ya Pak, matur suwun. Sama-sama Bu. Mungkin langsung ke Bu Masito, Bu Fatimah. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Nisfatul telah sharing hasil kegiatan pembelajaran yang hari ini. Silahkan dilanjutkan oleh Bu Masito. Dipersilahkan Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, mau ini apa namanya, mau menanyakan yang untuk pertemuan selanjutnya. Kan kemarin kan Bapak sudah ngasih masukan yang tentang apa sih potongan tempe-nya itu ya Pak, jadi udah saya perbaiki, udah dikasih nomor, jadi ini tempe potongan pertama, kedua, ketiga gitu. Nah terus juga ditambah sama kayak soal tantangannya, saya coba ambil yang dari buku Bapak. Maksudnya kalau misalnya memang sudah bisa apa namanya, kalau misalnya memang udah sesuai kan bisa, apa ada yang kurang apa gimana gitu Pak. Bentar dulu ya Bu ya, saya buka dulu. Boleh nanti kita konsultasi via WA gitu. Pak, saya udah update file ini. Nah, insya Allah saya segera menengok gitu. Kalau tadi baru saya betulin lagi sih Pak, barusan. Ini yang mana saya tambahin soal tantangan. Ini gini Bu, Bu Masito, ini nanti di ini ya, di copy. Oh ya, dipindahin ya Pak, ya. Biar nggak bingung karena udah banyak punya Ibu. Apalagi nanti paling kalau bawah Pak, paling bawah. Apalagi kalau nanti udah analisis, wah semakin banyak lagi.
Kalau yang pertemuan pertama, Bapak maaf udah itu Pak, itu videonya Pak, maksudnya ada yang perlu saya review lagi nggak pas di pertemuan kedua? Mana Bu? Yang ini ya video Ibu ya. Iya. Jadi kalau semua udah sampai tahap pelaksanaan seperti ini kan enak Bu. Jadi semua bisa concern ke mereview pelaksanaan. Nah, kalau ada yang masih persiapan, ada yang sudah pelaksanaan, kadang-kadang puyeng saya. Belum ini. Intinya itu saya lagi alasan belum gitu. Ya nanti insya Allah Bu, masih mohon maaf, aduh waktunya mungkin. Oke, ini berarti yang tempe-tempe itu ya Bu ya? Oh, ya, ini. yang senilai. Ya ini udah saya nomorin Pak, yang nomor mulai kan nomor 5 itu. Oke, Bu Masito, kalau boleh tahu ini nanti dimasukkan ke GCR atau Iya. Oh, Saya masukin ke GCR. Oh, kalau dimasukin ke GCR sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau pakai Word ini seperti yang dulu pernah kita diskusikan, pakai Arial ya kalau anak SD. Iya, maaf. Belum diganti. Ya, kalau pakai ini ya. Tapi kalau pakai GCR kan ada format sendiri kan. Apa tinggal copy paste ya kalau GCR? Saya belum pernah pakai GCR sih. Iya, kadang kita bagi filenya aja Pak, jadi anak-anak bisa ngeprint. Oh. Itu. Bagian ada yang suka ngeprint. Meskipun udah kelas 6, tapi memang kalau Arial itu lebih nyaman di mata untuk anak-anak. Iya, Pak. Ambilnya tempe secara utuh, ponton tempe secara horizontal. Goreng tempe dengan minyak goreng. Ambil satu tempe dari plastik yang digelar di meja. Di atas plastik. Ini nanti ada fungsinya Bu, plastik ini nanti. Plastik itu kan buat alas Pak, karena kalau pakai piring khawatir nggak muat. Oh gitu, yaudah. Takutnya kalau saya bilang nampan, takut anak-anak nggak semuanya punya nampan. Oke. Ambil satu, lanjut tempe dari ini. Yang kedua tersebut menjadi dua secara horizontal. Anak paham nggak ya Bu ya horizontal dengan vertikal itu anak kelas 6? Apa nggak usah di itu ya Pak? Insya Allah sih mereka ini apa nggak usah dipakai ya Pak? Gini aja, ini motongnya apa? Gini apa gini? Jadi kan awalnya kan mereka potong 5 itu Pak, dipotong 5 yang di piring besar. Ya ini berarti 5. Ya. Datar gitu ya? Iya. Enggak ya, jangan-jangan malah enggak mudeng. Kan sebelumnya nanti dijelasin dulu Pak, dipotong jadi kan nanti sebelum mereka masak kan kita ketemu dulu, nanti mereka masak terus nanti ketemu lagi gitu kayak kemarin. Vertikal sama horizontal kok lali ya? Saya horizontal itu yang soalnya kalau nggak dibilang itu takutnya dia motongnya jadi melebar gitu loh Pak, kan kalau dia horizontal kan mereka motongnya memanjang gitu, makanya itu dikasih ininya garisnya agak panjang. Kan saya pakai tempe yang plastik itu loh Pak, yang agak lebar agak panjang gitu. Kalau misalnya pakai yang daun kan kadang kalau di warung itu cuman potongannya tuh kecil ya gitu, tebel gitu. Tapi ini ya, kalau di pasar Ciplak mah banyak ya. Oke. Oh iya banyak Pak, nggak usah di Ciplak, dekat rumah banyak. Saya biasanya belanjanya di pasar Ciplak. Saya berapa tahun ya? 4 tahun saya di Cipinang Muara itu. Iya. Horizontal, mendatarnya benar sih mendatar. Mungkin tahu lah ya mendatar nanti. Silakanlah Ibu nanti
sampaikan. Kemudian ini bukan mendatar kali Bu, ini maksudnya dibelah gini kan? Iya, Vertikal berarti kali. yang itunya nggak usah ya. Iya iya Bu, Pak, vertikal benar. Vertikal itu padanannya apa ya? Tegak ya? Iya benar vertikal. Masa tegak? Mudah nggak ya tegak? Menurun dari atas. Nggak lurus nggak ngerti mana ini. Mungkin menurun. Nanti Ibu jelasin nggak ya nanti? Iya, saya jelasin dulu Pak sebelum mereka masak. Cara menurun secara vertikal. Dari atas ke bawah. Cocokkan dengan tempe goreng yang pertama. Tempe goreng pertama yang mana Bu? Goreng tempe Kan tertinggi. udah ada 1, 2, 3, 4, 5 itu Pak, yang dari Oh nomor 2 ini. itu. Iya, Mungkin langsung ditulis aja ya, tempe 1 gitu ya. iya. Apa kali? Terus pertanyaannya apa ini nomor 5 ini? Nomor 5 cuman perintah aja sih Pak, cuman mereka suruh jajarin, terus pertanyaannya itu ya di nomor 6. Oh. Tempe pertama yang utuh bernilai Apa 1. nggak usah di nomorin 6, itu masih nomor 5 gitu kali ya Pak? Ya nggak apa-apa sih. Ini mah terserah mau mau digabung mau enggak sama aja sih. Berapa nilai bagian tempe kedua yang diberi saus kecap atau sambal? Kan nyambungin sama yang pertemuan 1 Pak, tentang apa? Yang nilai pecahannya itu. Iya, semua terhubung Bu. Iya, iya. Berikan alasannya. Oke. Iya sih, mendingan dihapus saja ya, karena pertanyaannya jika tempe pertama kan nomor 6 itu kan terpisah dengan nomor 5 ya. Iya. Enggak, jadi kalau jika tempe pertama berarti ya memang sudah harus ke tambahan. Ambil 1 tempe dari piring besar, ambil 1 lagi. 1 lagi tempe atau 1 tempe lagi? 1 tempe lagi maksudnya Pak. Dari piring besar itu jadi diambil 1 lagi. Berarti vertikal. Bagi 4 bagian secara vertikal ya. Iya, iya Pak. Menurun atau tegak, mungkin tegak kali ya biar lebih ini secara tegak. Ini tadi menurun ganti tegak. Ini saya simpan di belakangnya ada nama saya Bu ya. Iya Pak. Oke, terus Berarti itu nomor 7 juga masuk ke nomor 6 ya Pak, sama kayak yang di atas. perhatikan tempe ketiga. Berapa nilai bagian tempe yang dibandingkan tempe kedua ketiga? Oh berarti perhatikan Enggak tempe. itu maksudnya. Enggak Pak, maksudnya yang B salah itu. Membandingkan tempe kedua dan ketiga maksudnya. Kebanyakan itu, kedua dan ketiga aja. Yang keempat kelimanya enggak.
Apa yang Itu juga yang bawahnya Pak, maaf. Itu pada tempe kedua dan ketiga maksudnya Pak, yang B. Bentar, Bu, ini maksudnya gimana sih ya? Berapa nilai bagian tempe yang diberikan saus ini tempe ketiga ini? Iya, maksudnya kan kalau tadi tempe kedua kan setengah, 1/2. Nanti tempe ketiga kan harapannya mereka akan menjawab 2/4 gitu loh Pak. Gitu, nanti mereka membandingkan antara tempe kedua dan ketiga gitu Pak, yang dikasih saus itu. Jadi kesimpulannya harapannya anak akan bilang itu sama gitu loh, bernilai sama gitu. Bandingkan tempe kedua dan ketiga. Apa yang dapat kalian simpulkan jika melihat nilai bagian? Itu salah juga tuh Pak pada tempe kedua dan ketiga, maaf. Kedua dan ketiga, keempat, kelimanya nggak ada. Sebenarnya sampai bawah itu tipenya sama sih Pak, maksudnya biar nanti akhirnya anak-anak bisa sadar kalau itu senilai gitu maksudnya. Nah terus ini soal tambahannya Pak, nanti yang ini kita bahas sama kan, ini nggak maksudnya di luar mereka masak. Ya, bisa seperti ini, kemudian bisa disusun pakai persegi panjang itu, Bu. Buatlah sebuah persegi panjang yang mana padanannya itu harus sama warnanya, misalkan. Kalau di sini kuning semua, nggak boleh blondeng gitu. Iya. Itu namanya apa, array ya. Jadi menyusun array. Array itu susunan apa? Ya kayak persegi panjang gitu. Ini apa namanya? Kalau saya kemarin kan pakai apa keping ya. Kemudian dilanjutkan yaitu tadi saya bilang setelah itu ada aktivitas lagi yang namanya pakai array, disusun pakai menyusun menjadi persegi panjang. Oke, sampai setelah kita melakukan dengan bagian secara vertikal. Sesuaikan dengan tempe pertama. Nah, pertanyaannya gini, Bu. Kalau jajarkan dengan tempe pertama, kedua, dan ketiga, itu masih ada ya tempenya ya? Masih di plastik yang itu Pak, plastiknya kan dilebarin gitu. Oh ya. Karena kalau nggak dibilang gitu kayak kemarin tahu banyak yang udah dimakanin Pak, jadi ada yang goreng Nah lagi. gini, mohon maaf saya potong ini ketika Ibu bilang perhatikan tempe keempat, padahal pertanyaannya bandingkan tempe kedua, berarti Ibu cinta dengan keempat tapi keduanya enggak gitu kan. Nah jadi ini kita tarik ke bawah, ini sebenarnya hanya milik yang A aja nih, ya kan? Kan Ibu suruh memperhatikan tempe keempat itu sebenarnya instruksi yang berlaku di huruf A aja ini, ya kan? Iya Pak.
Bandingkan tempe kedua, ketiga, dan keempat. Ada benar ya ini ya? Apa yang dapat kalian Itu simpulkan? tempe pertamanya dihapus berarti Pak ya? Mana? Berarti maksudnya itu kedua, ketiga, dan keempat, maaf Pak. Maksudnya mereka bandingin itu. Kalau ini ada nggak? Nggak ada. Ambil satu lagi tanda penulisan. Kalau dibagi 7 nggak bisa Bu ya? Iya Pak, Kalau dibagi 7 nggak bisa ya? dibagi 7. Susah ya? Iya takutnya, maksudnya ini kan mau ngenalin yang senilainya dulu sih. Kalau bagi 7 nanti khawatir mereka itu apa? Baginya nggak sama. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Benar nggak ini? Iya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelimanya? Oh iya, kelima Pak, maaf. Kelimanya iya nggak usah Pak, bener. Enggak. Kan dia dijajarin sama yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita kan mau nanyain yang kelima. Cocokkan dengan tempe ke pertama. Maksudnya gimana ya? Jajarkan dengan tempe pertama, maksudnya nggak ada Pak, maaf. Kayaknya dihilangin aja kali. Maaf.
Terus apa lagi Bu Masito? Itu aja Pak yang untuk pertemuan 2 besok insya Allah. Nanti setelah pertemuan ini baru ngasih evaluasi, cuman evaluasinya kemarin belum rapi Pak. Ya, evaluasi. Evaluasi boleh di luar. Pak ya. Soalnya kalau satu ini kayaknya nggak cukup. Ini kalau bisa ini ke atasin gimana caranya? Berarti nanti apa dilebarin aja kali Pak. Jadi kalau buat anak mah soal jangan dipisah gitu. ABC-nya di soal setelahnya, soalnya di bagian bawah. Oh ini mah ibu enter kan? Oh, memang dipesan gitu. Nanti jangan langsung di print ya Bu, mungkin Ibu cek lagi terkait layoutnya. Iya Pak. Iya. Karena bisa jadi berubah. Kalau ini sama persis dengan punya saya ya? Iya sama. Tapi maaf Pak, untuk yang ini yang tantangan kita nggak usah ngejelasin kan Pak, cuma pengen tahu nanti setelah itu baru kita bahas gitu maksud saya Pak. Instruksinya aja, mungkin kalau nggak mau dijelasin, instruksinya harus jelas. Buat 12 ini ke dalam 6 Jadi kelompok nanti ya. duaan. Nah mungkin yang kayak gini nih, kadang-kadang kalau Ibu nggak pernah sampaikan duaan itu maksudnya apa, itu mungkin mereka akan bertanya, maksudnya duaan apa Bu? Iya. Nanti kan pas saat saya bagi ini kan sebelum mereka ngerjain itu kan akan maksudnya saya biasanya suka ini ada yang nggak jelas nggak dari soalnya gitu. Tapi saya yakin anak-anak sih pasti nanya maksudnya duaan itu apa, tigaan itu apa. Ya memang Nanti ya, baru dikasih tahu. Jadi nanti diinin kayak yang pas kalau pas kayak perkalian yang suka pakai karet gelang gitu loh Pak. Biasanya kan kita pakai karet gelang terus dimasukin apa sih kertas yang diuntel-untel kecil-kecil tuh. Keretan ya? Oke, ini kalau evaluasinya belum ya? Belum Pak, belum rapi. Kalau cuma soalnya cuma 5 itu mewakili nggak ya Pak dari konsep pecahannya sama apa namanya pecahan senilai atau 10? Enggak kan yang waktu pertemuan kan jadi digabung Pak evaluasinya. Pertemuan 1 itu kan di siklus 1 tuh ada konsep pecahannya. Yang waktu kemarin ini Pak anak-anak jawabnya itu di luar dugaan, mereka jawab 1/7 padahal itu 1/8. Itu maksudnya kan nanti kita gabung tuh Pak. Jadi siklus 1 itu 1 evaluasi digabung. Kira-kira kalau misalnya 5 soal itu mewakili nggak Pak? Apa perlu 10 biar saya tambah? Soalnya mau apa Ibu? ABC atau IC? Esai aja sih Pak, maksudnya biar ketahuan pemahaman mereka. Ya, kalau IC mah saya kira cukup 5 cukup. Oh, Tergantung iya. soalnya gimana ya. Nanti Ya makanya nanti ya Pak, saya coba. saya lihat soalnya ini dulu. Kalau soal isian, kalau bisa jangan isian singkat ya. Pokoknya meminta mereka untuk
eksplorasi di kertas gitu. Iya, kayak model kemarin ngegambar itu ya Pak. Nah, iya, jadi terus apa lagi? Mungkin Oke, Bu ini insya ada Allah itu aja. Bu Rizky ada yang mau menanggapi? Ini ada Bu Rizky. Insya Allah ini beliau pejabat sehingga harus Bu Rizky, apakah di ruangan? Monggo kalau mau menambahkan atau Saya nggak usah pakai video lah ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya terima kasih. Masih diberi kesempatan. Mohon maaf kepada Pak Yopi juga dan Bu Masitoh ya. Sebenarnya pengen ngelihat nanti kalau di pada saat Ibu Zoom meeting nanti pengen penasaran, pengen lihat juga, pengen belajar gitu. Besok ada Zoom meeting ya Bu Masitoh ya? Saya berusaha besok Ibu, karena kan ya saya dibilang Pak Yopi di sekolah itu kegiatan sampai tanggal 17 itu masih full, jadi saya nyolong ini waktu gitu. Kayak kemarin Iya. waktu pertemuan pertama aja saya minta banget sama anak-anak sore gitu, tapi mereka sih ya alhamdulillah maksudnya itu. Jadi saya bilang sama anak-anak sih kemarin harusnya hari ini Rabu atau hari ini, tapi belum jadi. Saya bilang sama anak-anak nanti karena kan tadi yang LK-nya itu kan belum ACC ya, maksudnya belum ini, saya belum berani. Nah terus insya Allah sih saya bilangnya kalau nggak besok Sabtu pagi gitu. Oh iya, ya boleh, nanti saya ikutan ya Bu, mau belajar juga tentang fun cooking ini. Itu tadi mungkin Ada saya belajar kali. tadi ya cuman sekilas saja, jadi nggak ngikutin dari atas tuh, dari yang Bu Masito buat gitu. Ya gimana, saya belum bisa komentar, tapi juga ya kalau kemarin sudah berjalan ya Bu ya, kegiatan pertama tahu ya. Iya alhamdulillah. Jadi kan mereka saya kasih pengarahan sedikit, terus mereka praktek. Setelah praktek mereka foto, mereka video, baru kita zoom lagi gitu. Jadi sekalian mereka ngeliatin mereka pas lagi masaknya itu, sama ngebahas tentang yang pas ada gambar gitu kan. Terus mereka nyoba yang tahu 3 dibagi 5 gitu kayak gitu. Jadi Ibu ngasih LK-nya dulu, petunjuknya dulu, baru beberapa waktu nanti Ibu melakukan zoom untuk ngelihat ini anak ya gitu, seperti itu. Iya, jadi mereka masaknya itu luring, jadi kita nggak liatin karena kan takutnya lama ya. Iya, iya Bu, iya. Mungkin nanti ya nanti setelah ini mungkin saya bisa ngelihat nanti yang sudah dikerjakan mungkin Bu Masito gitu, mungkin menyisikan waktu, iya. Masukannya Bu. Iya, insya Allah. Soalnya emang kita lagi akhir tahun ya Bu, lagi mau akreditasi sekolah jadinya. Subhanallah, SPMI sama supervisi mutu, subhanallah itu. Iya, kemarin SPMI juga baru selesai. Terus sekarang mau persiapan PKKS. Setelah PKKS baru akreditasi. Iya, dinikmatin aja lah pula, subhanallah aja. Oke, nanti insya Allah saya juga nggak enak sama Pak Yopi, nggak bisa, maksudnya mau bantu-bantu yang guru SD gitu, mudah-mudahan bisa ada waktu sih. Ya terima kasih Bu Masito. Mungkin tadi sekilas saja mungkin ada tulisan, mungkin tadi minyak goreng tuh salah ketik mungkin gitu. Oh ada. Iya, kadang minyak goreng jadinya. Jadi cepat-cepat tadi bacanya juga per kalimat belum saya ini nanti di Google Drive ya Bu ya, disimpannya ya. Iya, yang di drive bersama itu. Oh iya. Ya terima kasih ya Bu Masito, mohon maaf. Ya sama-sama itu. Mohon maaf. Ya mohon maaf nggak bisa dampingin gitu, maksudnya nggak bisa ngasih masukan. Oke, Bu Rizky, terima kasih atas masukan dan petuah motivasinya.
Pak Yopi jangan bercanda nih, rasanya lagi nggak enak nih sama Pak Yopi. Insya Allah ya. Jadi memang yang tidak sibuk ini saya ini ya. Bunis Fatul ini gimana Bunis? Yang tidak sibuk saya ini Bapak masa? bagi waktunya bagus Pak. Kalau kita bagi waktunya yang subhanallah, manajemen waktunya masih aduh ya Allah. Mohon saya diberi kesibukan ini Bunis Fatul. Waduh, biar saya dia bisa. Kalau kita emak-emak itu. Oke, terima kasih Mbak Rizky dan Bu Masito sudah berkenan berdiskusi. Jadi mungkin saya juga agak pening ini. Gimana Bu? Ya, agak peningnya ini yang Bu Masito aja yang baru ke lapangan gitu ya. Yang guru SD. Aduh, saya sampai pening itu gimana ya guru SD ya. Aduh. Hampir semuanya itu belum ada yang. Bu Efrina bukannya udah juga Pak? Ya kemarin angket udah saya terjemahkan. Baik ya Sinta udah rapikan kan ya terjemahan saya ya. Kemudian tes juga sudah. Ya itu tadi lembar kerjanya. Udahlah makanya saya kadang-kadang itu kalau dibilang apa ya, kadang-kadang berpikiran aduh nyerah apa enggak nyerah gitu. Kadang nyerah itu artinya udah apa istilahnya kalau orang Jawa Tengah bilang buya ya terserah lah mau selesai apa enggak, kadang-kadang berpikiran seperti itu. Tapi ya kadang kita memang mesti dikomporin. Soalnya ya nggak tahu deh apa mental SD kali ya Pak. Saya juga kadang ya Allah ini kalau nggak diselesaikan ya harus selesai gitu, maksudnya jangan. Kalau saya prinsipnya gini Pak, apa yang udah kita komitmen ya berusaha sekuat-kuatnya harus bisa gitu. Sampai kemarin sampai kepala sekolah, bisa nggak Mbak nanti setelah SPM nggak bisa Bu, ini kalau harus bulan ini udah rapi gitu. Jadi sempat saya nego lagi, terus jangan pas PJJ kalau bisa ya pokoknya Ibu izinin aja, soalnya kan kadang takutnya orang tua ada yang nelfon kepala sekolah gitu loh Pak kalau saya nggak izin untuk sore atau ini, minimal Ibu tahu gitu. Jadi saya setengah maksa Pak. Ya, Masya Allah. Jadi ya alhamdulillah lah. Jadi ya itu sih kadang komitmen itu yang akan membuat sebuah prioritas meskipun pekerjaan di belakang itu banyak sekali. Ya. Dan kadang-kadang tanggung jawab itu yang membuat ini. Kadang-kadang kalau udah biarin gitu kan. Ya ini sih, tapi kalau saya kan udah dalam tanda kutip udah ngusulin, udah dikasih pendanaan, nggak dikerjain kan juga zolim juga kan. Ya kalau saya di sini banyak belajar banget Pak, yang namanya PTK model gini aja baru tahu, maksudnya oh begitu gitu. Jadi ya baru sebenarnya. Ya oke. Karena berhubung saya juga ini sebagai host ronda ini sebentar lagi mau pada datang. Jadi saya harus menyiapkan tiker dan segala macamnya ya. Jadi mohon maaf ya Bu Nisfatul, Bu Masito. Ya terima kasih banyak Pak Ibu. Waktunya nggak banyak. Jangan lupa absen ya. Mbak Watimah udah masukin absen ya. Oh ini udah nih. Sampun Pak. Ya mohon ini. Jadi insya Allah ini mah berapa ratus jam ya ini kalau disertifikatkan ya. Mbak Fatimah udah desain sertifikatnya, jadi mungkin ya banyak lah kalau jamnya banyak. Mungkin kalau misalkan terlalu banyak bisa dipisah-pisah atau gimana lah nanti jadi terkait sertifikat. Tapi memang kita serahkan ya, bukan saya. Kita serahkan nanti ketika udah selesai. Ya Pak, yang penting selesai dulu Pak. Yang penting selesai dulu. Ya. Istilahnya ilmunya sudah banyak Pak, nggak usah mikirin itunya mah belakang. Oke, saya kira itu ya. Bu Masito, Bu Nis, Bu Rizky, Mbak Yasinta, dan Terus Pak.
Bu Fatima, saya kembalikan Bu Fatima untuk menutup meeting kita dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Yopi. Yopi. Ya. Terima kasih juga untuk Bu Arlini yang sudah menyampaikan sharing-sharingnya. Terima kasih Pak Yopi yang telah memberikan arahan dan masukan untuk para guru. Terima kasih Bu Masito dan Bu Nisfatul juga atas sharing hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya Shinta juga udah hadir ya. Insya Allah akan kita tutup pertemuan foto dulu? hari ini. Ya. Bu Fatimah. Oh ya, Nah, Bu saya nggak Fatimah. bisa. Mungkin yang bisa foto siapa ya? Saya nggak bisa juga ini. Saya coba. Saya coba deh Pak. Saya pakai laptop lama ya. Screenshotnya nggak tahu gimana caranya. Ya udah saya coba deh Pak. Iya, monggo. Nanti di-share ke grup ya, Bu ya. Iya ya. Ini Ibu Yasinta nggak ini? Saya Cinta paling ngerjain tugas kali ya. Ayo udah ya. Udah siap ya Pak ya. 1, 2, 3. Iya. 1 kali aja ya Pak, 2 kali. Kali aja cukup, yang penting. Oh iya, iya, sudah Pak. Saya share di grup. Ya, terima kasih banyak Pak. Kita tutup ya Bu ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya undur diri. Silahkan beristirahat dulu ya Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Ibu Bapak. Iya, terima kasih Bu Pak, Ibu. Sinta, Ibu, ya semua makasih. Assalamualaikum, nyun pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.